Halo, balik lagi sama gue. Jadi hari ini gue mau ngebahas supaya gimana ya, ngasih gambaran aja ya ke lu semua ya. Jadi hari ini gue mau ngasih tahu hierarki makanan buat manusia atau hierarki makanan buat Homo sapiens, buat kita semua. Jadi gue udah buat chart atau bukan chart sih, gue buat kayak piramida makanan gitu, hierarkinya dari yang paling sehat sampai yang racun lah ibaratnya. Jadi sebenarnya background gue kenapa bikin ini karena gini, supaya orang-orang tuh bisa ngebedain nih, terutama di dalam carnivore diet ya, terutama untuk Homo sapiens, ngebedain mana sih makanan yang bener-bener bikin lu strong gitu, makanan yang sehat banget, bahkan menjadi obat buat lu, bikin lu semakin sehat, bikin lu semakin strong, dan mana makanan yang malah kalau lu konsumsi karena itu beracun ya, tapi badan lu itu berusaha untuk ngelawan, tapi karena itu beracun lu konsumsi secara terus menerus, itu akan ngebikin lu gendut, sakit, dan akhirnya mati. Oke? Gitu. Nah jadi gini, jadi gue buat ini berdasarkan sejarah evolusi manusia ya. Jadi di paling atas piramida nih ya, lu bisa lihat bahwa paling atas itu adalah makanan yang sangat sehat. Jadi apa sih yang mendefinisikan makanan yang sangat sehat? Jadi makanan yang sangat sehat itu didefinisikan, kita kan makan dari manusia tuh makan animal products ya kan. Nah kita tuh makan yang benar-benar natural, benar-benar alami. Jadi makan yang benar-benar kayak dulu tuh ratusan ribu tahun kita tuh berburu bukan makan makanan binatang yang stressful, binatang yang di kandang, binatang yang makanannya tuh bukan makanan alam, maksudnya makanan buatan manusia. Seperti kayak misalnya sapi tuh makanannya kayak jerami atau kayak grains, maksudnya karbohidrat gitu. Padahal harusnya sapi tuh makannya rumput. Nah dulu ratusan ribu tahun kita tuh makannya tuh binatang-binatang yang ada di alam liar gitu loh. Kita berburu itu. Nah jadi kalau di paling atas itu lu bisa lihat yang paling sehat adalah apapun yang free range itu maksudnya adalah binatangnya tuh bebas berkeliaran, dia mau roaming kemana, dia mau berkeliaran kemanapun dia bebas, nggak dikurung gitu, nggak di kandang. Terus grass fed tuh maksudnya dia tuh makannya tuh rumput. Grass finished itu maksudnya dia tuh sampai kita bunuh si binatang ini, dia tetap makan rumput sehingga sapinya tuh jadi atau binatang lain tuh jadi sehat. Oke? Jadi dia badan yang sehat, kita juga dapat nutrisi dari badan yang dia tuh yang sehat, organnya dia juga sehat. Nah jadi gitu, jadi di situ juga ada ikan. Nah ikan itu kenapa gue tambahin wild caught, konsepnya adalah ketika binatang itu dia tuh bebas mencari makanan yang natural, kayak misalnya ikan yang wild caught itu biasanya kayak salmon atau salmon atau mackerel atau ikan tenggiri. Itu tuh biasanya dia tuh makanannya tuh ikan-ikan kecil atau microorganism yang lain yang kecil-kecil, makhluk hidup yang kecil-kecil. Nah bukan makanan-makanan yang kita buat, yang manusia buat, bukan yang alam buat ya, yang kita buat, yaitu kayak misalnya sentrat lah, ngebikin dia nggak sehat gitu loh, ngebikin dia badannya tuh nggak sehat dan nggak natural. Nah yang kedua turun lagi nih, itu yang sehat doang. Kenapa? Karena gini, ketika kita tuh ada ledakan penduduk manusia, Homo sapiens, kita butuh civilization, kita butuh diatur masyarakatnya supaya teratur, karena rame banget kan, maksudnya manusia udah nguasain bumi, kita buat anak seenak mungkin, terus akhirnya gimana nih cara ngasih makan orang-orang nih, akhirnya ledakan penduduk, akhirnya ada namanya agriculture atau pertanian. Oke? Kita berusaha untuk bikin makanan, karena kita nggak bisa makan daging, kita berusaha bikin makanan sendiri, kayak kita makan padi-padian, kayak jadi nasi segala macam, jadi karbohidrat segala macam. Nah yang disehat itu adalah makanan yang kita makan, sapi, binatang itu sama ikan, yang mereka tuh makanannya nggak sehat, makanannya tuh nggak natural, makanannya tuh kayak misalnya kayak tadi gue bilang sentrat, atau kalau sapi tuh kayak makanannya tuh makanan sapi yang dibuat sama manusia, soy, corn gitu. Nah itu ngebikin sapinya itu nggak sehat. Nggak sehatnya gimana? Jadi gini, yang membedakan adalah, yang paling signifikan adalah kualitas nutrisinya. Jadi rasio omega 3 dan omega 6 itu beda banget dibandingin
yang grass fed dibandingin sama grain fed. Kalau dia dikasih makan rumput sama kalau dia dikasih makan sama karbohidrat yang kita buat gitu loh. Nah, apa pentingnya? Gini, omega 3 itu terutama DHA dan EPA itu tuh ngebantu kita untuk ngedevelop otak kita. Jadi gini, banyak evidence atau bukti, nggak banyak juga ya, maksudnya ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa manusia itu berkembang, otaknya tuh semakin membesar karena kita tuh makan dari daging dan kita makan organ tubuhnya, karena kaya sama omega 3 yang ngedevelop otak kita gitu. Nah, terus bawahnya lagi turun lagi nih yang agak sehat. Kenapa agak sehat? Agak sehat itu biasanya dia sama udah makan yang gak sehat kan, binatangnya udah makan yang gak sehat, terus dia dikurung, misalnya dia kayak kayak misalnya nih farmernya tuh misalnya nggak punya lahan yang luas gitu kan, jadi farmernya cuma bisa ngurung, kayak jadi stres, nggak kena vitamin D dari matahari, terus makanannya juga dari sentrat segala macem atau dari makanan karbohidrat. Nah terus ketika kita makan itu dimasaknya sama minyak nabati coy. Ketika kita goreng sama minyak nabati, kelasnya tuh jadi turun gitu. Kenapa jadi turun? Jadi agak sehat gitu. Karena gini, semua makanan tuh kan terutama dari animal products ada rasio omega 3 omega 6 nya. Omega 3 tuh kita bilang kayak yang ngebikin kita lebih sehat lah, kayak EPA, DHA buat otak kita sama buat mata and everything, oke? Nah, tapi yang omega 6 itu nggak sama sekali nggak ada gunanya buat kita. Itu ada di minyak-minyak di tumbuh-tumbuhan, oke? Ketika suatu binatang dia ngemakan dia makan yang nggak natural, kayak misalnya sapi makannya corn atau makanan karbohidrat lain yang kita buat, omega 6 nya naik di kadar tubuhnya dia, oke? Itu ngebikin kita juga sakit. Nah, jadi ketika lu masak sama minyak nabati itu kan penuh omega 6, isinya omega 6 semua, nggak ada omega 3. Itu pokoknya sampah banget, racun deh buat kita. Nah, ketika lu masak makanan lu sama itu akan naikin tingkat omega 6 nya di makanan lu, dan itu akan bikin lu pusing, bikin lu nggak nyaman. Maksudnya kayak wah, nggak nyaman banget deh, nggak enak. Selanjutnya itu makanan sampah. Kenapa? Apa tuh sampah? Jadi makanan sampah itu makanan yang bener-bener nggak ada gunanya buat badan lo, sama sekali buat badan kita ya, Homo sapiens ya, untuk kita lebih sehat, untuk kita lebih strong. Itu nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Malah itu mengkontribusi untuk kesakitan lo gitu. Bikin lo gendut, bikin lo berlemak, terus lo penyakit jantung, everything man, cancer, everything, banyak deh pokoknya, oke? Penyakit-penyakit semua. Kenapa gue kategoriin sayur atau veggies sebagai sampah gitu, atau tumbuh-tumbuhan sebagai sampah? Karena gini, ketika kita kan Homo sapiens ya, kita memang punya DNA pemakan tumbuh-tumbuhan, kita punya. Ketika dicek DNA-nya, di track itu secara sejarah ya, ketika dicek DNA-nya memang kita makan sayur, tapi itu 4 juta tahun yang lalu. Itu 4 juta tahun yang lalu coy. Jadi ketika kita sebelum jadi Homo sapiens kayak sekarang, 4 juta tahun yang lalu, ini kayak gini bentukan kita dulu ya. Nah, ini bentukan ini adalah mereka tuh makan pure sayuran, veggies. Mereka nggak bisa berburu kayak sekarang. Mereka nggak pinter, mereka nggak bisa bikin alat-alat buat berburu gitu loh. Makanya mereka cuma makan pure tumbuh-tumbuhan. Tapi semenjak evolusi nih ya, ratusan ribu berkembang, kita udah mulai lagi, kita coba nih makan daging nih. Awal kita makan daging sama nemuin api makan daging segala macam tuh dari awal-awal Homo erectus lah ya. Jadi awal-awal Homo erectus, di situ kita berkembang, otak kita semakin besar karena kita makan binatang ya. Otak kita semakin berkembang, jadi semakin pinter. Jadilah kayak sekarang Homo sapiens sekarang, manusia modern. Nah, cuman ketika lu masukin sayuran di badan lo, itu nggak ada gunanya, sampah. Karena misalnya nih vitamin E dari sayuran misalnya, vitamin E di sayuran itu bukan retinol yang kita bisa gunakan untuk mata kita, untuk kulit kita, untuk semuanya, nggak bisa gitu loh. Yang bisa absorb atau yang menggunakan vitamin E pada tumbuh-tumbuhan itu adalah herbivora gitu. Sapi misalnya gitu. Nah, kayak misal omega 3 juga di tumbuh-tumbuhan itu nggak ada omega 3, DHA dan EPA itu nggak ada sama sekali. Yang ada cuman ALA. Dan ALA itu ketika masuk ke badan kita nggak bisa ngubah itu jadi
DHA dan EPA, sehingga kita nggak bisa gunain gitu. Makannya tuh sampah, oke, nggak ada gunanya. Dan nutrisi binatang juga jauh lebih superior dibandingin tumbuhan gitu, oke. Tumbuhan tuh juga nggak mau dimakan coy. Tumbuhan tuh punya defense mechanismnya sendiri gitu, makanya dia ngeracunin kita segala macam gitu, oke. Nah lanjut lagi nih ke racun. Jadi racun itu adalah, pokoknya kalau lu makan terus menerus, bukannya lu malah makin sehat, lu malah mati coy. Lu gendut nih, menggendut nyimpan lemak segala macam, akhirnya lu sakit dan akhirnya lu mati. Immune system lu lemah, lu nggak, badan lu butuh nutrisi ABC segala macam, badan lu butuh protein, butuh lemak, lu malah kasihnya racun, karbohidrat sama gula. Kulit lu rusak, rambut lu rusak, pokoknya semuanya rusak, nggak ada otot segala macam karena lu ngasih racun. Oke. Segitu aja, semoga hierarki ini bisa ngebantu lu dalam memilih makanan. Gue pribadi nggak bisa makan yang sangat sehat tiap hari, nggak bisa. Gue orang biasa aja, gue bukan orang kaya, gue orang biasa aja. Gue pengen sehat, makanya paling minimal lah gue beli yang bagian yang sehat lah. Terus bagian yang agak sehat mungkin ketika gue pengen jalan-jalan sama temen, terus pengen makan bareng gitu, mungkin gue makan misalnya KFC atau McD atau makanan yang lain yang dimasak dengan minyak nabati, ya nggak apa-apa lah, tapi dikit aja, atau misalnya gue jarang makannya, oke. Bye bye, see you in the next video.